Yo, halo. Kali ini saya mau unboxing dan membahas handphone yang unik karena punya ukuran bodi yang kecil banget nih. Jadi ini adalah Soyez dengan model XS11. XS atau 10S nih. Tapi karena ada angka 11, jadi sebutnya XS aja ya. Pokoknya mah itulah. Handphone ini saya dapat dari Banggood, toko online dari Cina yang bisa kirim kemana aja, termasuk ke Indonesia. Untuk harganya, ini sekitar 700 ribuan, dan jangan lupa, karena dari luar ada pajaknya, sekitar 160 ribu. Wah, lumayan juga ya. Apa karena ini dikirim pakai jasa pengiriman UPS? Jadi ada penambahan perhitungannya, dari ongkir atau asuransi gitu ya. Soalnya saya kalau dari luar, itu biasanya pakai pos, dan gratis ongkir. Tapi ini lumayan cepet kok datangnya, sekitar seminggu aja. Yang nggak rugi juga sih, soalnya lebih cepet datangnya. By the way, untuk link pembeliannya, di deskripsi ya. Oke lah, nggak usah makin banyak bacot, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit handphonenya. Taruh dulu ya. Terus dapat anti gores plastik. Dapat case juga nih. Soft case bening. Ada kertas manual berbahasa Inggris. Dapat kabel data yang masih micro USB. Dan ada SIM ejector. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi box dari Soyez XS11. Lanjut, cek unitnya. Wah, ini masih ada pelindungnya ya, kletek aja. Untuk bentuk handphonenya kayak gini, di bagian depan di atas layar ada earpiece dan kamera depan VGA. Di bawahnya nggak ada apa-apa, bagian sisi kanan ada tombol power dan slot SIM. Slotnya kayak gini, jadi dia hybrid, bisa dual SIM tanpa micro SD, atau kalau mau pakai micro SD, ya harus single SIM. Bagian sisi bawah ada lubang speaker, lubang micro USB, dan lubang pemanis ya. Di bagian sisi kiri ada mikrofon dan tombol pengatur volume. Di sisi atasnya kosong ya. Untuk bagian belakangnya ada kamera belakang 2 megapiksel, kelihatannya ada 3 nih. Terus ada lampu flash dan tulisan smartphone. Untuk bahan bodinya ini plastik ya, glossy warna hijau, biar mirip kayak iPhone 11 Pro gitu. Soalnya model kamera udah mirip-mirip lah. Ini imut banget ya ukurannya, dan ringan juga loh. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Waduh, kok nggak nyala-nyala nih? Wah, bener nggak bisa nyala A few moments later. Oke, ini udah saya charge. Coba nyalain lagi, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan pertama dari Soyez XS11. Coba cek ke settings, About Phone. Untuk Android versionnya 6.0 atau Marshmallow. Dengan patch keamanan 5 Agustus 2020. Untuk penyimpanan internalnya 8 GB, tapi di sini nggak diliatin sisanya ya. Oh, sisanya sekitar 7,65 GB. Lah, terus sistemnya gimana? Kalau gitu sistem kecil banget dong makan penyimpanannya. Sedangkan untuk RAM-nya total 1 GB, udah kepake 539 MB, dan sisanya 432 MB. Untuk bahasanya di sini dia support banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia bisa. Oh iya, ini banyak yang nanya juga, kalau beli handphone dari luar negeri, sinyalnya bakal muncul nggak? Ini saya coba cek kartu SIM yang saya pakai, yaitu Telkomsel Bayu dan Tri. Nah, sinyalnya bisa muncul keduanya. Ya, namanya juga udah bayar pajak, harusnya nggak ada masalah ya. Untuk aplikasi bawaannya ini nggak ada yang aneh-aneh, bahkan terbilang sedikit. Aplikasi dari Google hampir nggak ada ya, tapi di sini udah ada Play Store-nya. Jadi aman lah kalau mau install aplikasi baru, nggak ribet. Oke, coba cek kameranya. By the way, ini kameranya cuma ada satu aja ya, lainnya cuma pemanis lagi nih. Dan inilah hasil kamera dari Soyez XS11.
Untuk bodinya ini kecil banget ya, kalau dibandingin sama kartu juga masih lebih kecil. Jadi kalau dikantongin, berasa bukan kayak bawa handphone. Oh iya, dipakein case-nya ini jadi tambah imut loh, bisa jadi gantungan juga nih. Modelnya ini mirip-mirip sama iPhone ya, khususnya yang seri 11 Pro. Pantesan ada angka 11, tapi ada XS-nya juga. Aduh, bingung dah. Pokoknya mah mirip iPhone, tapi yang bener-bener mini banget. Untuk performa, kecil-kecil gini ternyata nggak begitu buruk. UI-nya ini masih kerasa lancar ya, dan simple juga, ikonnya ini gede-gede, dan beberapa tampilan masih ada stok-stok Android-nya gitu. Fiturnya juga minim, tapi nggak apa-apa lah, biar nggak terlalu berat. Untuk spesifikasinya, dia pakai chipset MediaTek MT6580, quad core 1,3 GHz dengan RAM 1 GB dan ROM-nya 8 GB. Ukuran layarnya ini cuma 2,5 inch aja, dengan GPU-nya Mali 400 MP. Jaringannya masih 3G, ada Wi-Fi, GPS, baterainya 1000 mAh, dan menggunakan OS Android 6 Marshmallow. Saya udah coba benchmark pakai Antutu, ternyata dapat skor sekitar 26.900-an. Multitouch-nya ini cuma bisa 2 sentuhan, dan untuk sensor, ya harap maklum aja, kalau giroskop dan lainnya nggak ada. Setidaknya, handphone ini masih bisa dipakai selayaknya handphone Android. Bisa buat telepon, SMS, internetan, download aplikasi Android di Play Store, jalanin aplikasi umum macam WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Ya, walaupun agak ribet pas pakainya, karena layarnya ini yang kecil banget. Misalnya buat ngetik nih, kecil-kecil banget kan? Tapi bisa teratasi di aplikasi Gboard, pakai voice typing atau dikte, tinggal ngomong aja. Lagi ngerekam ya, Bang? Nah, gimana kalau buat main game? Ya, bisa. Ini saya udah coba main Mobile Legends, bisa kok. Tapi apa iya mau main game di handphone sekecil ini? Ya, kalau saya sih mau. Di video selanjutnya, sabi lah ya buat di-6. Dengan ukuran sekecil ini, pastinya kapasitas baterai pun nggak bisa yang gede-gede. Dengan baterai 1000 mAh, itu pemakaian saya dapat screen on time 1,5 jam aja. Kalau buat standby masih bisa seharian, dan untuk ngecharge-nya cepet kok. Saya pakai adaptor 3,5 watt, itu cuma sekitar setengah jam aja, dari 20% sampai full. Ya, dengan handphone yang punya ukuran kecil kayak gini, sebenarnya enak-enak aja kalau dijadiin handphone kedua yang fungsinya cuma buat telepon, biar si kartu SIM tetap aktif, dan kalau dibawa-bawa nggak makan banyak tempat dan nggak ngeberatin. Plus handphone ini juga support aplikasi-aplikasi Android macam WhatsApp dan lain-lain. Ya, kalau mau dijadiin koleksi karena keunikannya, atau cuma buat dijadiin gantungan aja, boleh lah. Sombong amat. Menurut saya, yang jadi kekurangannya, selain dia slotnya hybrid dan jaringannya yang masih 3G, nggak adanya lubang jack audio itu sangat disayangkan. Ya, walaupun masih bisa pakai earphone yang wireless. Tapi buat saya, yang masih suka colok-colok, ini jadi kekurangan banget. Oh iya, untuk speakernya, di handphone sekecil ini masih tergolong kenceng ya, walaupun kualitas suaranya standar banget lah. Kali ini saya mau main game lagi di Nokia N9, handphone yang menggunakan OS Migo dan terbilang langka. Handphone ini udah saya bahas ya di video-video sebelumnya. Nokia N9 ini dirilis sekitar tahun 2011 dengan harga waktu. Oke, jadi itulah unboxing dan pembahasan si handphone mini pakai banget, yaitu Soyez XS11. Kalau masih ada pertanyaan, info tambahan, atau hal yang ingin dibahas, yuk komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.